Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan, yaitu tentang penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Sebelum itu, perkenalkanlah kami sebagai penyaji. Yang pertama, Widyatul Laili Muzalifah. Yang kedua, Isro'un Julaika. Dan yang ketiga, Arvina Dwi Aprilia. Pada materi kali ini memiliki kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama, menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, mulai penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Yang kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi tentang kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensi antara lain, yang pertama, menjelaskan pengertian sifat koligatif larutan. Yang kedua, menghitung konsentrasi suatu larutan. Yang ketiga, mengamati penurunan tekanan uap suatu zat cair akibat penambahan zat terlarut melalui percobaan. Yang keempat, mengamati kenaikan titik didih suatu zat cair akibat penambahan zat terlarut melalui percobaan. Yang kelima, menghitung penurunan tekanan uap berdasarkan data percobaan. Yang terakhir yaitu yang keenam, menghitung kenaikan titik didih berdasarkan data percobaan. Yuk kita simak materi kali ini. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Pada satuan konsentrasi sifat koligatif larutan, yang pertama ada molaritas. Molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Yang kedua ada molalitas. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Yang ketiga ada fraksi mol. Fraksi mol merupakan suatu konsentrasi yang semua komponen larutan dinyatakan berdasarkan mol. Untuk yang terakhir yaitu persen massa. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang ruang lingkup sifat koligatif larutan. Untuk yang pertama, selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan atau disebut dengan penurunan tekanan uap. Yang kedua, selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut atau bisa disebut dengan kenaikan titik didih. Yang ketiga, selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan atau disebut dengan penurunan titik beku. Yang terakhir, ada tekanan yang diberikan pada larutan yang dapat menghentikan perpindahan molekul-molekul pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeable atau disebut dengan tekanan osmotik. Langsung saja, yang pertama yakni penurunan tekanan uap. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama, tabung reaksi, gelas beker, termometer, pembakar spiritus, kawat kasa, kaki 3, aquades, manometer, larutan gula 0,01 mol dan 0,02 mol. Kemudian ada larutan urea 0,01 mol. Perlu kita ketahui bahwasanya pada penurunan tekanan uap dapat kita contohkan yakni pada proses evaporasi dengan persamaan reaksi H2O berbentuk liquid menjadi H2O berbentuk gas. Nah, di sini dapat kita ketahui di sini ada air, kemudian ada manometer. Manometer ini digunakan untuk mengukur berapa besar tekanan uap yang dihasilkan. Nah, di sini tekanan uap pada air sebesar 17,54 mm Hg.
Nah, pada percobaan yang selanjutnya dengan suhu yang sama, yakni 20 derajat Celcius. Pada percobaan selanjutnya, kita tambahkan glukosa atau gula. Kita tambahkan gula dengan konsentrasi 0,01 mol. Nah, di sini dihasilkan tekanan uap sebesar 17,36 mm Hg. Percobaan yang selanjutnya masih dengan suhu yang sama, kita tambahkan dengan gula 0,02 mol. Nah, di sini akan menghasilkan tekanan uap sebesar 17,18 mm Hg. Percobaan yang ketiga, dengan suhu yang sama, suhu 20 derajat Celcius, kita tambahkan dengan urea, di mana dengan 0,01 mol urea, kita dapatkan tekanan uap sebesar 17,36 mm Hg. Dari percobaan di atas, dapat kita ketahui data pengamatan yang diperoleh, yakni yang pertama, air. Nah, pada air ini kita dapatkan tekanan uap sebesar 17,54 mm Hg. Kemudian percobaan yang kedua, kita tambahkan dengan gula sebesar 0,01 mol dan kita dapatkan tekanan uap sebesar 17,36 mm Hg. Kemudian pada percobaan ketiga, air kita tambahkan dengan gula sebesar 0,02 mol. Kita dapatkan tekanan uap sebesar 17,18 mm Hg. Dan pada percobaan yang terakhir, air kita tambahkan dengan urea sebesar 0,01 mol. Nah, di sini kita dapatkan tekanan uap sebesar 17,36 mm Hg. Nah, dari percobaan di atas, kita akan menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang disajikan. Yang pertama, mengapa pada saat penambahan gula dan urea ke dalam air, tekanan uap larutan menjadi turun? Pertanyaan yang kedua, mengapa penambahan gula 0,01 mol dan 0,02 mol menyebabkan penurunan tekanan uap yang berbeda? Dan pertanyaan yang ketiga, mengapa penambahan gula 0,01 mol dan urea 0,01 mol menyebabkan penurunan tekanan uap yang sama? Kira-kira bagaimana ya jawabannya? Langsung saja kita masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa pada saat penambahan gula dan urea ke dalam air, tekanan uap larutan menjadi turun? Jawabannya, karena dengan menambahkan zat terlarut pada zat pelarut, maka akan semakin banyak jumlah zat terlarut dalam larutan, dan zat pelarut akan semakin sedikit. Hal ini akan mengakibatkan tekanan uap larutan akan menjadi turun. Pertanyaan yang kedua, mengapa penambahan gula 0,01 molar dan 0,02 molar menyebabkan penurunan tekanan uap yang berbeda? Karena dengan menambahkan zat terlarut dengan konsentrasi yang berbeda, maka banyaknya mol zat terlarut dalam pelarut akan berbeda, sehingga penurunan tekanan uap juga akan berbeda. Pertanyaan yang ketiga, mengapa penambahan gula 0,01 molar dan urea 0,01 molar menyebabkan penurunan tekanan uap larutan yang sama? Karena penurunan tekanan uap larutan bergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel zat, bukan bergantung pada jenis zat. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari bagaimanakah tekanan uap larutan pada dua zat. Yang pertama, di sini ada tekanan uap larutan non-elektrolit
Dan yang kedua ada tekanan uap larutan elektrolit. Nah, yang pertama di sini ada air ditambah dengan urea 0,2 mol. Kemudian pada larutan elektrolit kita tambahkan air dengan NaCl 0,2 mol. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya pada tekanan uap larutan non-elektrolit diperoleh tekanan uap sebesar 17,375 mmHg. Kemudian, pada tekanan uap larutan elektrolit, kita dapatkan sebesar 16,21 mmHg. Dari dua gambar di atas dapat kita jabarkan melalui rumus yang diketahui. Nah, di sini rumus dari larutan non-elektrolit yakni delta P sama dengan P0 dikalikan dengan XT. Sedangkan pada larutan elektrolit kita dapatkan delta P sama dengan P0 dikalikan dengan XT dan dikalikan lagi dengan I, di mana I merupakan faktor Van Hoff, yakni pada larutan elektrolit, karena larutannya terurai menjadi ion-ionnya, sehingga jumlah partikel akan semakin banyak daripada larutan non-elektrolit. I dapat kita hasilkan dari perhitungan 1 ditambah dengan N-1 dikalikan dengan alfa. Nah, dari percobaan di atas dapat kita simpulkan bahwa pada konsentrasi yang sama, tekanan uap larutan elektrolit selalu lebih besar dibandingkan dengan tekanan uap larutan non-elektrolit, sesuai dengan perhitungan atau rumus yang sudah kita dapatkan di atas. Baik, lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Di sini kita akan membahas terkait kenaikan titik didih larutan. Pada dasarnya, kenaikan titik didih larutan merupakan selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Dalam bahasa sederhana, kita bisa simpulkan dengan delta TB. Ke slide pertama pada pembahasan ini, ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan praktikum. Alat dan bahan ini meliputi tabung reaksi, gelas beker, termometer, pembakar spiritus, kawat karsa, kaki 3, aquedas, larutan urea 1 mol dan 3 mol, serta larutan etilena glikol 1 mol. Ke slide selanjutnya, di sini bisa kita lihat bahwa air mendidih terjadi pada titik didihnya. Adapun titik didih itu sendiri merupakan suhu ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan atmosfer atau tekanan luarnya. Pada tekanan 1 atm, air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Bisa kita lihat pada animasi partikulatnya, di situ molekul-molekul dari air akan naik pada suhu 100 derajat Celcius. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini bagaimana kalau larutan air itu kita tambahkan dengan urea sebanyak 1 molal. Nah, jika ada air dan urea, itu titik didihnya akan naik menjadi 100,5 derajat Celcius. Begitupun pada urea sebanyak 3 molal. Di situ dia akan naik menjadi suhu 101,2 derajat Celcius. Pun pada percobaan yang terakhir, yakni menggunakan etilena glikol C2H6O2, di sini membutuhkan suhu sebanyak 100,5 derajat Celcius untuk menaikkan etilena glikol sebanyak 1 molal. Lalu, dari praktikum atau percobaan sebagaimana
yang telah dilakukan, ada beberapa data pengamatan yang bisa kita ambil, yakni zat air memiliki titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Zat air plus urea 1 molal membutuhkan titik didih sebesar 100,5 derajat Celcius. Zat air dengan urea 3 molal membutuhkan titik didih sebesar 101,2 derajat Celcius. Dan yang terakhir, zat air ditambahkan dengan etilena glikol 1 molal membutuhkan titik didih sebesar 100,5 derajat Celcius. Dari data-data tersebut, ada beberapa pertanyaan sebagaimana yang telah ada pada slide PPT. Lanjut ke pembahasan, hasil dan pembahasan. Di sini kita menjawab pertanyaan 1-3 ya. Nah, pada pertanyaan pertama, mengapa pada saat penambahan urea dan etilena glikol ke dalam air, titik didih larutan menjadi naik? Pertanyaan ini bisa kita jawab dengan jawaban karena dengan menambahkan zat terlarut pada zat pelarut, maka akan semakin banyak jumlah zat terlarut dalam larutan dan zat pelarut akan semakin sedikit sehingga titik didih larutan menjadi naik. Bisa dipahami? Lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Mengapa penambahan urea 1 molal dan 3 molal menyebabkan kenaikan titik didih yang berbeda? Karena dengan menambahkan zat terlarut dengan konsentrasi yang berbeda, maka banyaknya molal zat terlarut dalam pelarut akan berbeda, sehingga kenaikan titik didih juga berbeda. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Mengapa penambahan urea 1 molal dan etilena glikol 1 molal menyebabkan kenaikan titik didih larutan yang sama? Nah, ini karena kenaikan titik didih larutan hanya bergantung pada konsentrasi atau jumlah partikel zat, bukan bergantung pada jenis zat. Jadi, apapun jenis zatnya, jika konsentrasinya sama, maka akan memiliki titik didih larutan yang sama. Kita lanjut ke yang berikutnya. Di sini kita akan membandingkan mengenai titik didih larutan non-elektrolit dengan titik didih larutan non-elektrolit. Nah, di gambar yang kiri bisa kalian lihat bahwa itu ada larutan air dengan urea 1 molal. Ternyata untuk mendidihkan larutan tersebut membutuhkan suhu sebesar 100,5 derajat Celcius. Sementara yang di sebelah kanan, yakni menggunakan titik didih larutan elektrolit, ternyata itu untuk mendidihkan larutan air plus NaCl 1 molal membutuhkan suhu yang lebih tinggi, yakni sebesar 101 derajat Celcius. Dari percobaan tersebut, bisa kita ketahui bahwa rumus kenaikan titik didih larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit sebagaimana berikut, yakni larutan non-elektrolit memiliki rumus delta Tb sama dengan Kb kali molal. Sementara larutan elektrolit memiliki rumus delta Tb sama dengan Kb kali molal kali I. Nah, keterangannya delta Tb sama dengan kenaikan titik didih. Kb merupakan tetapan kenaikan titik didih molal. M merupakan molalitas larutan. I merupakan faktor Van Hoff, yakni pada larutan elektrolit, karena larutannya terurai menjadi ion-ionnya sehingga jumlah partikel akan semakin banyak. Adapun I sendiri bisa diperoleh dengan rumus 1 plus N-1 kali alfa. Dari percobaan di atas atau keterangan di atas bisa kita beri kesimpulan bahwasanya
Pada konsentrasi yang sama, titik didih larutan elektrolit selalu lebih besar dibandingkan titik didih larutan non-elektrolit. Terima kasih sudah menyaksikan. Itu tadi penjelasan tentang sifat koligatif larutan. Sobat-sobat kimia, jangan pernah lupa belajar ya. Semangat terus untuk meraih cita-cita kalian. See you next video. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.